Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan tata kebaktian Minggu 19 sesudah Pentakosta, 11 Oktober 2020, dengan tema Jangan Menyia-nyiakan Anugerah Allah. Namun sebelum kita memulai kebaktian, saya akan membacakan pokok-pokok warta sebagai berikut. Sebentar. Maaf. Atas nama jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adame Sihite yang melayani dalam pemberitaan firman Tuhan di kebaktian minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kebaktian minggu tanggal 18 Oktober akan dilayani oleh Saudari Fedri Lois Caroline Jebua SSI. Kebaktian akan berjalan 2 sesi, yaitu pukul 8 sampai 9 WIB dan pukul 11 sampai 12 WIB. Adapun yang hadir minggu ini di sesi pertama adalah sektor 1, sesi 2 sektor 3. Sedangkan sektor 2 dipersilakan memilih untuk hadir di sesi 1 atau 2. Mohon perhatian jemaat. Ketika hadir di kebaktian, harap memperhatikan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Kebaktian perjamuan kudus akan dilaksanakan pada Minggu 25 Oktober. Namun, menunggu hasil rapat dari PKSG Kecamatan Lembang yang akan dilaksanakan hari Senin 12 Oktober 2020. Kebaktian rumah tangga masih dilayani secara daring dan online, dan tautan akan dibagikan di WA Center Jemaat. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan dan pemulihan bagi jemaat dan yang sekarang sedang mengalami sakit. Iuran kedukaan jemaat diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai September 2020, iuran kedukaan jemaat dapat diserahkan kepada Komisi UKJ setiap hari Minggu. Adapun besaran iuran disesuaikan menjadi minimal 15.000 per kepala keluarga, dan anggota SIDI yang sudah bekerja memiliki penghasilan. Mohon perhatian jemaat. Kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan selamat bagi jemaat yang berulang tahun. Penelitian dan pengembangan. Bina Litbang GKP akan melaksanakan pemaparan groundbreaking atau FGD, yaitu Focus Group Discussion atau forum diskusi untuk seluruh jemaat yang akan dilaksanakan Minggu 11 Oktober 2020 pukul 12 sampai 13 WIB. Mohon kehadiran jemaat. Sarana dan dana. Penerimaan minggu lalu sebesar 3.899.000. Pengeluaran minggu lalu sebesar 5.271.500. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan diawali saat teduh. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2, Hari Minggu Hari yang Mulia. Hari yang mulia, itu hari
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kebaktian kita pada hari ini seluruhnya terjadi oleh karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu pagi hari ini terambil dari Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah yang diawali dengan mengucapkan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu Bapa, yang penyayang bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi namanya, ampunilah dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat, kita menyanyikan lagu dari Kidung Kabungahan nomor 38, Nun Gusti Nu Sifat Murah.
Bapak Ibu, saya undang berdiri. Kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diberitakan sebagai anugerah pengampunan yang kita baca dari 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara sekalian yang dengan tulus ikhlas sudah mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, ada berita sukacita, yaitu bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Kidung Jemaat 46. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Petunjuk hidup baru. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34-35. Kembali kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 275, Perintah Baru.
jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, baik Bapak Ibu Saudara yang hari ini kita bisa berkumpul di gedung gereja, maupun Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian ini di rumah secara online. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kalau Engkau terus memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini, dan kami dapat bersekutu kembali, baik kami yang berkumpul di gedung gereja maupun kami yang mengikuti ibadah ini di rumah kami masing-masing secara daring, secara online, oleh karena keterbatasan yang masih harus kami hadapi saat-saat ini di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon supaya kiranya Engkau memberikan kami pengertian ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami juga untuk bisa melakukannya dengan setia di dalam hidup ini. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkan suara-Mu. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya Tuhan tetap pakai untuk memberitakan isi hati Tuhan dan perintah Tuhan kepada kami semua. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, bagaimana pembacaan Alkitab, daftar pembacaan Alkitab Gereja Kristen Pasundan dengan judul perumpamaan tentang perjamuan kawin. Firman Tuhan begini. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan itu, perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semua telah tersedia, datanglah ke perkawinan perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
pagi Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu pernah diundang ke pesta kawin? Pasti ya, Bapak Ibu ya pernah satu kali, ya agak bingung juga kalau tanggung bulan lalu ada 4 undangan sekaligus ya. Undangan di RT, ada biasanya agak was-was ketika ada undangan yang judulnya Dokon Johut Jauh-Jauh begitu. Itu agak bagaimana begitu. Tapi kita pasti pernah diundang ke dalam satu pesta kawin Bapak Ibu ya. Lalu kita punya pilihan. Pilihannya tidak datang, tapi kemudian pilihannya oke, saya pergi untuk menghadiri pesta itu. Bila kita memilih untuk hadir Bapak Ibu, pasti karena kita menghargai, menghormati orang yang sudah mengundang kita. Maka langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah bersiap diri untuk hadir. Entah itu dengan menyiapkan kado khusus, dan pastinya kemudian berusaha berdandan rapi supaya pantas hadir dalam undangan pesta itu. Malah mungkin ketika mencoba berdandan rapi mulai jangan-jangan di HP punya list Bapak Ibu. Kalau yang terakhir brukatnya warna biru, jangan sampai yang berikutnya biru juga. Supaya ketahuan bahwa jangan sampai tidak punya baju, begitu kelihatan orang. Mungkin seperti itu. Dan juga mungkin kita akan menyiapkan waktu dan anggaran khusus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang tergambar dalam cerita saya tadi, itu gambaran yang bertolak belakang dengan apa yang kemudian menjadi bagian dari perumpamaan yang kita baca dari dalam Injil Matius ini. Bapak Ibu, saya tidak akan mengulang cerita, tapi gambarannya bertolak belakang. Ada undangan dari raja kepada orang lain, banyak orang untuk hadir, dan mereka tidak hadir karena mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tapi ada undangan yang lain, dan ada orang yang datang, tapi ada orang yang datang dengan keadaan tidak pantas. Gambaran yang muncul adalah satu gambaran bagaimana kemudian tidak menghargai siapa yang sudah mengundang mereka. Tidak heran Bapak Ibu dalam gambaran ini raja itu menjadi kecewa, raja itu menjadi marah atas sikap-sikap dari orang-orang yang diundang dalam perumpamaan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menurut Matius perumpamaan ini terletak dalam setelah catatannya tentang peristiwa Yesus masuk Yerusalem. Ketika itu ya dilulukan orang, catatan lain tentang penyucian bait Allah, catatan tentang Yesus mengutuk pohon ara, tentang perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, dan juga catatan Matius tentang pertanyaan orang-orang Yahudi, tua-tua bangsa Yahudi tentang kuasa Yesus. Ini urutannya. Maka catatan Matius ini hendak menggambarkan pertama-tama tentang bagaimana sih sikap orang Yahudi pada hari itu terhadap anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Mereka menolak Yesus Kristus. Dan gambaran tentang kerajaan sorga itu sendiri. Hal ini menjadi sindiran dan kritikan pedas Yesus terhadap orang Yahudi, terutama tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi, kaum agamawan pada hari itu. Terlebih lagi ketika Yesus mengatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang Yahudi terutama kaum tua-tua, orang-orang Farisi pasti tahu betul bahwa yang dimaksud oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan ini tidak lain adalah diri mereka sendiri. Ya, orang-orang Yahudi pada saat itu tahu betul bahwa mereka lah yang digambarkan sebagai orang yang sibuk dengan diri mereka sendiri, dengan pekerjaan mereka, dengan keagamaan mereka, dengan urusan-urusan agama mereka. Dan mereka menolak hadir untuk menerima anugerah Allah dalam Kristus. Dan mereka tahu betul bahwa mereka lah yang dimaksud sebagai orang-orang yang tidak berpakaian layak, pantas untuk hadir dalam undangan itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak menghargai anugerah Allah, menolak dan menyia-nyiakannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya tidak mau berhenti sekedar pada berita tentang anugerah Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang perlu direspon dan ditanggapi serius oleh Bapak Ibu dan saya. Tidak berhenti pada anugerah keselamatan
Allah dalam Kristus saja yang kita tahu betul harus direspon, harus ditanggapi, harus diterima. Jelas memang bahwa anugerah Allah itu harus kita terima dengan ucapan syukur, kita responi dengan sikap yang benar dan tidak disia-siakan dengan cara berpakaian tidak pantas, yaitu memiliki hidup yang tidak sesuai dengan anugerah yang sudah diterima. Tidak cukup berhenti di sini, Bapak Ibu. Bentuk anugerah Allah dalam hidup kita memang utamanya adalah keselamatan dalam Allah, dalam Kristus dari Allah kepada kita. Tapi anugerah Allah itu juga kalau kita luaskan cakupan pikiran kita, pandangan kita, maka hadir dalam wujud yang lain, yaitu kehidupan yang masih bisa kita nikmati hari ini. Nafas hidup yang masih bisa kita nikmati sampai dengan saat ini. Maka pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih buat kita semua adalah, apakah kita sudah dengan benar menghargai kehidupan yang sudah Tuhan beri ini atau belum? Apakah kita sudah cukup pantas begitu ya, berpakaian layak menghargai kehidupan ini? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan telah memberi kita kehidupan ini untuk kita jalani bersama dengan Dia. Dan juga menjalaninya dengan tidak sibuk dengan diri sendiri, atau dengan bertindak, berkata, berperilaku yang tidak pantas. Kita menghargai kehidupan yang adalah anugerah Allah ini sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan dalam Kristus, dengan cara melakukan apa yang tepat, apa yang benar, yang sesuai dengan perintah Tuhan. Yaitu tidak lagi hidup sekedar untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sesama kita manusia. Tindakan kasih kita sebagai orang yang percaya adalah tindakan kasih yang harus juga diarahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia. Hidup kita adalah hidup yang harusnya bisa berdampak dan menjadi berkat buat orang lain. Saudaraku yang terkasih, anak kalimat dalam ayat yang ke-14, tetapi sedikit yang terpilih, haruslah juga dilihat dalam terang perenungan kita pada hari ini. Sebagai orang-orang yang dipilih, Bapak Ibu, yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah seharusnya menghargai anugerah Allah itu dengan cara yang benar. Keselamatan dan kehidupan yang baru sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus adalah kehidupan yang melakukan firman Tuhan, yang berdampak dan berarti bagi sesama. Saat kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan hanya mementingkan diri sendiri, tidak layak di hadapan Tuhan, maka kita sudah menyia-nyiakan anugerah dari Allah itu. Dan kita tidak menghargai hormat kepada Sang Allah Bapa dalam Kristus yang memberi anugerah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tetapi kesannya mengawang-awang ya. Kita hanya bicara tentang hal tadi, anugerah kehidupan yang Tuhan sudah beri kepada kita. Maka Bapak Ibu, penjelasan tadi adalah hal prinsip yang tidak boleh ditinggalkan oleh Bapak Ibu dan saya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, sebagai ungkapan syukur atas karunia anugerah Tuhan, kehidupan yang Tuhan sudah beri adalah dengan cara memanfaatkan dan menggunakan kehidupan itu dengan baik. Dalam kehidupan ini Tuhan kasih waktu. Maka pergunakanlah dan manfaatkanlah waktu itu dengan baik. Berguna, bermanfaat. Tidak sia-sia. Ketika Tuhan beri kita pekerjaan dan tanggung jawab, maka kita harus jalankan itu dan selesaikan itu dengan tuntas. Kita mensyukurinya dengan bekerja keras, dengan belajar yang giat. Meskipun anak-anak kita masih PJJ. Tapi tidak berarti bahwa kemudian menjadi lembek, menjadi malas, dan menjadi tidak giat belajar. Ketika kita bisa melakukan pekerjaan kita
ada pekerjaan kita yang bisa kita lakukan, ada tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan. Maka jangan ada yang ditunda-tunda. Ketika kita bisa selesaikan sekarang, selesaikanlah itu sekarang. Ketika kita bekerja, maka bekerjalah dengan bertanggung jawab, punya integritas, bekerja dengan cerdas, bekerja secara produktif. Ketika kita melayani, maka kita melayani dengan melakukannya dengan maksimal, tuntas, tulus, dan semuanya adalah untuk Tuhan. Mungkin hal-hal itulah yang kita lakukan untuk bisa menghargai anugerah Allah yang sudah Allah berikan di dalam Kristus. Keselamatan dan kehidupan di dalam keselamatan itu. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita menaikkan syafaat kita. Ya Allah, Bapa yang maha baik, Allah yang rahmani dan rahimi, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah yang Engkau sudah beri di dalam kehidupan kami. Keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan penyelamat kami, dan kehidupan yang kami jalani saat ini, kehidupan yang harusnya kami jalani bersama dengan Engkau dan di dalam Engkau saja ya Allah. Tolonglah kami untuk bisa menghargai anugerah keselamatan dan kehidupan yang Engkau sudah beri ini. Menghargainya dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, mensyukurinya. Hidup bukan lagi untuk diri kami sendiri tetapi juga untuk sesama. Dan bagaimana kami melakukan apa yang baik, bahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam hidup yang Tuhan sudah beri kepada kami. Pada hari ini dalam syafaat kami mohon menaikkan doa kami, memohon kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami yang mungkin sakit, baik yang ada dalam perawatan di rumah atau mungkin di rumah sakit. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesehatan dan kesembuhan. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang berulang tahun dalam minggu ini dan juga merayakan ulang tahun pernikahan mereka, biarlah sukacita yang mereka rasakan, yang saudara-saudara kekasih kami rasakan hari ini, semakin diwujudkan dengan memberikan persembahan yang terbaik, yaitu hidup mereka, diri mereka sendiri, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi alat pelayanan kasih di tangan Tuhan bagi sesama. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang bersuka cita karena pertambahan usia dan juga berkat Tuhan pertambahan usia di dalam pernikahan mereka. Kasih setia Tuhan kiranya terus mengiringi mereka. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk setiap keluarga kami yang ada di jemaat GKP Lembang di sini. Baik kami yang hari ini bisa berkumpul dalam gedung gereja untuk mengikuti bersama-sama bersekutu dalam kebaktian minggu ini, maupun kami yang oleh karena satu dan lain hal, oleh karena situasi COVID-19 ini, karena situasi yang masih membatasi kami
untuk bisa berkumpul dengan jumlah yang banyak. Kami yang mengikuti kebaktian ini di rumah-rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang terus mengiringi kehidupan kami tiap-tiap keluarga. Tuhan yang mencukupkan kami, yang kami perlu, yang kami butuhkan. Tuhan memberikan kami kesehatan. Tengah-tengah situasi seperti ini, tolong kami untuk terus bisa menjaga kesehatan kami dan juga menjaga kesehatan kehidupan dengan sesama kami yang ada di sekitar kami. Dan kami juga mohon Tuhan, mungkin di antara kami di tengah-tengah situasi seperti ini mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Mungkin ada yang harus kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, yang usahanya mengalami kemunduran. Tetapi dalam segala sesuatu kami tetap percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata. Pemeliharaan Tuhan akan terus memelihara kami dan Tuhan tidak pernah melepaskan pegangan Tuhan atas tangan kami masing-masing. Tuhan yang terus akan memelihara kami dan mencukupkan segala sesuatu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami terus berada dalam situasi, ada dalam pergumulan. Tapi Tuhan ada untuk terus memberikan kami kekuatan, bahkan pertolongan dan jalan keluar yang tepat. Oleh karena itu kami mohon Tuhan terus pelihara saudara-saudara kekasih kami yang mengalami situasi-situasi seperti itu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dalam mengatasi pandemi ini dan juga berbagai situasi yang belakangan ini muncul. Demo-demo yang berakhir dengan keadaan anarkis. Kami mohon Tuhan supaya ada ketertiban, ketenangan, kedamaian, bahkan perkembangan yang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami di segala bidang, bukan hanya di ekonomi saja. Tolonglah pemerintah dan pemerintah bangsa kami untuk bisa dengan bijak mengambil banyak keputusan-keputusan yang penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dan juga kami sebagai bagian dari rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kiranya dapat terus bersehati untuk bisa bersama-sama memajukan bangsa dan negara ini dengan terus mengedepankan kedamaian, kerukunan, dan kebinekaan, kepelbagaian di tengah-tengah kehidupan ini. Berdoa, memohon berkat Tuhan juga untuk gerejamu, Gereja Kristen Pasundan. Di setiap jemaat, Tuhan kiranya memberkati supaya kehadiran gerejamu termasuk jemaat GKP Lembang di sini sungguh menjadi kehadiran yang mendatangkan kebaikan dan berkat bagi sesama. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Kami panjatkan di dalam nama Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang di dalam namanya juga kami sudah diajar untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, beri kami selalu seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di tempat duduk Bapak, Ibu. Sambil kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 393 ayat 1.
Kita berdoa. Bapa yang kami sembah, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami. Kami menyadari ya Bapa, bahwa kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan semua ini di atas penyertaan-Mu kepada kami. Dan juga kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima berasal daripada-Mu. Barusan kami sudah telah memberikan persembahan, kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari PKJ 264 ayat 1. Apalah arti ibadahmu? Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati dan tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, bahwa anugerah keselamatan dan kehidupan dalam keselamatan itu telah Tuhan beri kepada kita untuk dapat disyukuri dan dijalani secara bertanggung jawab. Anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.